Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama santri yang saya bina, santri Cima. Memang sebagian dari 200 anak yang tergabung, tapi karena mereka sebagian sudah bekerja dan sudah melanjutkan ke sekolah di beberapa tempat, jadi ya kita berangkat hanya berapa orang sekarang kita berangkat? 10 orang lah, itu yang kita sanggup. Saat ini kita berada di desa non Pak, maaf. Desa Payung, Pak. Desa Payung, sekarang pas saya teh. Pajahidi. Pajahidi, Pajahidi. Ini desa Payung, kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka. Ngapain ageng gitu Pak? Lumayan Pak Agung di sini ya, sampai saat musim kemarau pun kondisinya seperti ini, nggak sampai kering, nggak sampai nggak ada gitu ya. Oh, ini kemarau ya, kemarau ya, tapi airnya masih bagus. Tetap masih bagus. Di sini juga ada nih, ini ada 2 mata air. Ini di sini ada lagi 2 mata air. Ya, ini mata air, tapi yang lebih besar yang dari sana. Yang lebih besar di sana. 2 mata air ini digabungkan ke sana nggak Pak? Enggak, ini maksudnya gabungnya ke sini saya ya. Dari situ ini ke situ. Ke kolam, Langsung ke kolam. Nah, sini juga sama ke kolam. Oh, ini dengan Pak siapa? Bapak Udi. Pak Udi, keren. Pak Udi, air dari sini kemudian dialirkan, kemudian mengairi sawah masyarakat. Berapa desa? Kira-kira. Untuk yang di sini untuk wilayah Payung aja. Nah, untuk yang ke bawah arahnya ya untuk daerah-daerah hilir, daerah Jatiwangi, daerah Buntu, daerah mungkin daerah. Terus di sini nggak ditanam ikan? Ditanam ya? Ditanam. Untuk pengelolaannya ini kan ada 2 ini ya Pak, 2 pengelola. Satu pengelola untuk penanganan ikan. Ini dikelola sama wilayah lingkungan blok 1. Kalau kita di sini untuk untuk wisatanya ini bernaung di bawah naungan BUMDes Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Anak-anakku semua dari Cima itu Cirebon Young Muslim Association, perkumpulan remaja. Ini sudah angkatan ke-4 ya. Kalian ini generasi ke-4. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kebaikan kepada kita hingga kita punya kesempatan walaupun di sini dalam keadaan sederhana ya, dalam keadaan sederhana. Kesederhanaan ini adalah bagian dari perjuangan kita tanpa mengurangi rasa syukur kita, karena rasa syukur itu bisa hadir dan dituntut kepada kita, syukur itu kepada Allah, baik dalam keadaan kita sedang bermewah-mewah atau dalam keadaan sempit atau dalam keadaan sederhana seadanya, tetap rasa syukur harus dihadirkan sebagai bentuk kewajiban kita dalam kehidupan ini kepada Allah. Kalian pemuda yang diharapkan oleh Islam menjadi penjaga marwah dari kemuliaan Islam. Janganlah kalian menjadi pemuda-pemuda pecundang, pemuda yang kalah oleh siapa? Kalah oleh tipuan setan, kalah oleh permainan zaman. Tapi kalian hendaknya jadi pemuda-pemuda yang menyuburkan bumi Allah ini dengan kebaikan-kebaikan. Lihat tanaman-tanaman ini, dia tumbuh, ibaratnya kalian itu adalah pohon-pohon ini, itu ada yang masih muda di sana, ya. Ini yang besar nih, lumayan, ya. Itu yang lebih besar lagi,
Semuanya ini bisa tumbuh karena lahannya subur. Kamu terlahir fitrah, maka kamu akan tumbuh sehat sebagaimana sehatnya pohon ini. Dia memberikan oksigen yang begitu banyak kepada kita. Rasanya dingin apa panas di sini? Dingin ya, sejuk ya? Sejuk di sini, rasanya sejuk, enak ya. Di belakang kalian ada mata air. Kita berada di namanya Situ Janawi saat ini. Situ Janawi di Raja Galuh, Majalengka ya. Mari kita ingat apa yang Rasulullah nasihatkan kepada para pemuda seperti kalian. Ini rata-rata usia SMP dan sebagian SMA atau ada lagi yang sudah lulus. Ustadz tahu bahwa kalian itu kalau tidak ada ikut kegiatan pesantren, kalian mungkin duduk-duduk saja di pinggir jalan. Betul begitu? Betul, Pak. Betul ya? Betul nggak nih? Betul? Betul. Nah, makanya Ustadz melihat pemandangan itu. Kalau kalian terus-terusan begitu habis waktu kalian, tidak ada menuntut ilmu, kewajiban untuk bagaimana menyuburkan bumi ini dengan syariat Allah, dengan pengetahuan Al-Quran dan hadis dan sunnah Rasul, maka kalian tidak bisa menyuburkan dengan kebaikan kehidupan ini. Nah, sesengsara-sengsaranya kita, tidaklah mungkin kalian ini tidak makan. Ada di sini yang nggak pernah satu kali nggak dapat makan. Oh, siapa? Siapa namanya? Nurrohim. Oh, Nurrohim. Panggilannya? Oim. Kok nggak makan? Kenapa? Karena yang gue sebut seperti Pak. Kadang kalau pagi nggak sempet makan gitu Pak. Nggak ninggalin uang juga. Ya nggak makan seharian. Oh. Kalau itu pun makan waktu selesai Isya Pak. Ya mudah-mudahan. Tapi kamu sabar menghadapi itu semua ya. Tetaplah dalam ketaatan kepada Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya. Kemudian Raja, kamu namanya Raja ya? Ya, Ya. Kesan kamu di sini gimana? Di Situ Janawi ini? kesannya senang, happy. Apalagi kumpul sama teman-teman, sama bisa Sesama belajar bersama. sesama antri ya. Iya. Alhamdulillah. Oke. Baik, mari kita mulai apa yang Rasulullah nasihatkan kepada kita, bahwa Rasulullah suatu saat menyampaikan suatu keadaan di mana Allah kagum kepada kita, kepada manusia. Kata Rasulullah begini, ya'jabi rabbuka min syabbin laisat lahu sabwatun. Artinya, Rabbmu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sabwah. Hadis riwayat Ahmad. Sabwah adalah kecondongan untuk menyimpang, hawa nafsu. Ini Allah kagum kepada seorang pemuda yang tidak punya keinginan maksiat. Kalau sudah ada keinginan maksiat, dia berhenti. Sabwah namanya itu. Pengen nggak dikagumi oleh Allah? Pengen ya? Jadilah pemuda yang dikagumi oleh Allah. Kalian harus terinformasikan oleh informasi dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan begini, sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamati fi dhillihi yaum. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arasy-Nya Allah. Ya. La dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah. Gitu ya. Siapa mereka? Kata Rasulullah, imamun adilun. Imam yang adil. Wa syabbun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah, sepanjang hidup ibadah. Mau kesini pun niatnya untuk ibadah. Wa rajulun dzakarallaha fi khala'in fafadat 'ainahu. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian, dalam kesendirian. Laki-laki yang bukan pengen ria, dia selagi sendiri dia mengingat Allah. Ya. Kemudian dia menangis. Ya. Karena takut dengan azabnya Allah, takut dengan siksanya Allah. Itu laki-laki yang akan dapat naungan
Kemudian apalagi warajulun qalbuhu mu'allaqun fi masjid, seorang laki-laki seperti kalian yang hatinya selalu bergantung di masjid-masjid Allah. Artinya apa? Selalu mengingat peribadatan kepada Allah, bukan ngingetin masjid, bukan nama-nama masjid, bukan, tapi hatinya selalu udah kapan waktu sholat, itu aja yang dia ingat, ya. Warujulani tahabba fillah, lalu dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, benci karena Allah, saling mencintai karena Allah. Kalau ada teman kita yang mengajak pada hal yang maksiat, kita tinggalkan. Kenapa? Karena Allah tahu nih mau ngajak maksiat, ya. Jadi berkumpul dan berpisah karena Allah. Jadi dua orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah berlanjut menyatakan, warajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin ila nafsih. Dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan, lah perempuannya cantik, kedudukannya tinggi, terhormat. Tapi dia gimana? Laki-laki itu ngomong, qala inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah. Itu menolak zina, dia nggak mau diajak. Bukan kitanya yang mau, tapi diajak. Sudah enak, kayak orang mau lagi dalam keadaan lapar diberi makanan, kitanya nolak, gitu ya. Kemudian warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa fa hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yamidun. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan. Sedekahnya nggak ditunjuk-tunjukin, dia sembunyikan, ya. Sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa orang yang gemar beribadah, dia lillah, nggak pengen ditonton gitu, nggak pengen dipertunjukkan kepada orang-orang, tapi dia sembunyikan. Nah, tapi jangan salah paham. Kalau kita mengumumkan atau menunjukkan, artinya ketika sudah berderma kepada masjid, kepada suatu kegiatan amal, ditunjukkan boleh nggak? Diumumkan boleh. Tujuannya untuk apa? Tujuannya tahadus bin ni'mah, untuk memotivasi orang mensyukuri nikmat Allah. Aku dapat karunia kelebihan rezeki, aku salurkan, infakkan. Sebagaimana mata air. Mata air itu harus mengalir di sini. Tadi dijelaskan, mata air dari sini mengalir terus untuk mengairi sawah-sawah. Air kalau berhenti jadi rusak airnya, jadi busuk. Airnya nggak bakal sehat kalau didiamkan, ya. Itu. Nah, kalian nanti akan berenang. Berenang itu adalah termasuk olahraga yang dianjurkan oleh Rasul, ya. Berenang itu adalah termasuk kegiatan yang dianjurkan oleh Rasul. Oleh karenanya, ketika kesini niatnya adalah untuk melaksanakan perintah Rasul. Berenang itu, ajarilah anak-anak kalian, kata Rasulullah, berkuda, memanah, berenang, ya. Itu termasuk bagian dari sunnah. Karena ketika berenang itu, berenanglah dengan baik, maka kalian akan mendapatkan suatu kehebatan. Pengaruh dari berenang itu semua bergerak, dari mulai kepala, bagian atas sampai bagian terbawah, semua bergerak. Ya, itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, dan kalian akan tumbuh menjadi pemuda-pemuda soleh yang membela Islam, yang menjaga kemuliaan Islam. Jangan menjadi pemuda yang mencoreng agama Islam, ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.